Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari materi tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum kita mempelajari unsur-unsur yang ada pada lingkaran, Ustazah akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan, ini apa namanya? Ada yang tahu nggak? Ya, ini namanya jangka ya. Ini jangka. Nah, alat ini bisa kita gunakan untuk membuat lingkaran. Ya, caranya seperti apa? Kita simak di video berikut ya. Ya, baik. Jika kita ingin membuat sebuah lingkaran yang berjari-jari 5 cm misalnya, nah, yang perlu kalian lakukan adalah mengukur dulu lebar si jangka ini sampai 5 cm. Nah, setelah ini baru kita buat lingkarannya. Caranya bagaimana? Perhatikan. Tancapkan si jarum ini di tengah lingkaran ya. Di tengah-tengah. Nah, baru gerakan jangkanya. Ingat, yang digerakkan jangan ini ya. Jangan kaki jangkanya. Tapi bagian atasnya ini. Ya. Coba kita lihat nih. Oh, Ustazah belum melingkar itu. Ya, gampang, ditarik lagi aja. Tuh. Sudah berbentuk lingkaran. Jadi, cara buatnya adalah seperti itu. Ya. Oke? Bisa dipahami? Nah, kalian coba sendiri-sendiri ya nanti. Nah, sekarang karena lingkarannya sudah ada, nah yang pertama Ustazah akan menerangkan bahwa yang namanya lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik ya. Kumpulan titik-titik yang jaraknya sama dari titik pusatnya, dari sini ke sini. Sama. Ya, itu lingkaran. Kemudian nah, di dalam lingkaran itu ada yang namanya titik pusat, ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya diameter, ada yang namanya busur, tali busur, tembereng, apotema, juring. Yang mana saja kah itu? Nah, kita bahas satu-satu supaya tidak pusing, kok banyak sekali istilahnya. Ya, kita lihat dulu. Yang pertama, nah, ini kalau misalkan yang tadi kita taruh jangka ya, tengah-tengahnya, nah ini namanya titik pusat ya. Paling tengah itu namanya titik pusat. Lalu mana sih yang namanya jari-jari? Pernah lihat jari-jari di roda ban sepeda? Ya, jadi sama jari-jari di ban sepeda itu, yang itunya loh, yang besi-besinya itu. Nah, itu namanya jari-jari. Jadi kalau kita definisikan jari-jari itu nih, jarak dari titik pusat ke lingkarannya. Nih, dari sini ke sini namanya jari-jari. Ustazah boleh nggak kalau misalnya saya mau bikinnya begini, dari sini ke sini? Boleh. Nih jadi begini. Nggak mau, aku mah pengen dari sini ke sini. Nih dari sini ke sini. Boleh nggak? Ya, kalau bentuknya seperti itu boleh. Ya, karena intinya yang namanya jari-jari dari titik pusat ke lingkarannya. Lambangnya biasanya adalah R.
Ya, jari-jari itu R. Ini R juga. Ini R juga. Nah, jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini itu pasti sama. Ya. Jari-jari itu mau di mana saja buatnya, jaraknya pasti sama. Oke. Yang kedua, Ustazah akan bahas tentang diameter. Diameter. Ini Ustazah sudah siapkan lingkarannya. Nah, diameter tuh dari mana ke mana ya? Ya, perhatikan. Kalau Ustazah buat seperti ini, ada apa namanya? Ada garis ya yang melewati titik pusat. Ini kan titik pusatnya nih. Ya, Ustazah mau bikin garis nih. Dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran yang lain melewati titik pusat. Nah, dari ujung sini sampai sini namanya diameter. Simbolnya D, ya. Kalau kita perhatikan dengan jeli, yang namanya diameter itu berapa kalinya jari-jari? Nih, dari titik pusat ke sana, dari titik pusat ke sana. Jadilah yang namanya diameter. Ingat tadi jari-jari dari mana ke mana? Ya, kalau jari-jari dari sini ke sini aja. Nah, kalau diameter dari ujung sini ke sini ke sini. Ah, bisa dipahami? Ya, jadi diameter itu 2 kalinya jari. Ya. Sampai sini paham? Kalau tidak paham silahkan ditanyakan ke Ustazah lewat Wapri. Ya. Lanjut, setelah jari-jari dan diameter, kita juga akan belajar tentang juring. Juring itu apa ya? Nah, gini. Ustazah lanjutkan dulu nih. Kalau kita makan pizza nih, biasanya kan dipotong-potong tuh pizza melingkar-lingkar. Ya, pizza yang berbentuk lingkaran itu dipotong-potong. Seperti ini misalnya nih. Ya. Ingat ini jari-jari nih. Ini titik pusat, ini jari-jari ya. Kalau cuman segini nih, dari sini ke sini. Ini juga dari sini ke sini namanya jari. Ya. Nah, kemudian apa sih yang dinamakan dengan juring? Ya. Nah, sebelum menerangkan tentang juring, Ustazah akan ingatkan dulu. Misalnya ini ada titik A nih. Di samping lingkarannya ini ada titik A, ini ada titik B. Ya, di lingkarannya. Nah, kalau misalkan ada yang melengkung ini nih, garis yang melengkung ini, Ustazah tebalkan saja ya, pakai warna yang lain. Ya. Nah, di sini ini ada yang melengkung ya. Dari A. Sorry kalau tidak terlalu. Dari A ke B atau dari B ke A. Nah, ini bagian yang melengkung ini ya, yang warna ungu itu namanya adalah busur. Ya, jadi bagian yang melengkung nih yang warna ungu namanya busur. Oke. Dipahami dulu, lihat. Sip? Sudah? Diperhatikan? Nah, sekarang Ustazah akan mengarsir bagian yang dinamakan sebagai juring. Ustazah buat arsiran warna wah, tadi ungunya nggak kelihatan ya. Ya, sorry. Nih, Ustazah geser.
Yang busur ini ya, yang warna ungu dari A ke B nih, yang melengkung, garis yang melengkung, ini namanya busur. Nah, sekarang Ustazah akan membuat yang namanya juring. Ini kalau kita makan pizza nih, yang kita makan kan ini nih, bagian ini nih. Nyam nyam nyam. Yummy. Di tengahnya ada pepperoni, ada kejunya, ada keju mozzarellanya. Enak ya kalau makan pizza ya. Oke, nah potongan yang seperti potongan pizza ini namanya juring. Ya, kalau busur tuh yang melengkungnya aja, kalau juring ini. Nah, yang biru yang kita makan itu namanya, yang bagian yang kita makan ini ya, juring. Ya, jadi nih potongan ini ya, ini namanya juring. Jadi juring itu dibatasi oleh, lihat, dibatasi oleh dua apa nih? Ini R, ini R, ini jari-jari, ini jari-jari. Jadi yang namanya juring dibatasi oleh dua jari-jari ya. Jadi juring itu bagian lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari, dan busur itu namanya juring. Coba dipahami dulu. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu tentang busur, tali busur, tembereng, dan apotema. Kita lihat ya gambar berikut. Ini ada lingkaran lagi. Kalian lihat ya. Oke, kalau nggak Ustazah pindahkan. Nah, seperti ini lingkarannya ya. Nah, di dalam lingkaran ini tadi kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan diameter ya. Masih ingat nggak diameter? Masih ingat nggak diameter? Ya, betul. Jadi diameter itu garis dari satu bagian lingkaran ke bagian lingkaran yang lain melewati titik pusat. Oke, baik. Nah, di sini titik pusatnya, lingkaran yang kedua ini, titik pusatnya di sini nih. Ya. Titik pusatnya di sini. Maaf, ini nembus tadi ya. Nah, itu sebelum kita membuat tali busur ya, Ustazah akan buatkan dulu sebuah diameter yang tadi. Nah, kita buat lagi diameter ya. Ini diameter nih. Set. Ya, ini dia diameter. Ini jangan dipedulikan ya. Kecoret tadi. Oke, itu adalah sebuah diameter. Nah, kita akan membuat sebuah tali busur. Apa sih tali busur itu? Ya, tali busur itu ya, kalau Ustazah buat lagi nih diameter nih ya. Nah, yang namanya tali busur itu garis yang menghubungkan satu bagian lingkaran dengan bagian lingkaran yang lain, tapi tidak melewati titik pusatnya. Nih, dari sini ke sini. Ini namanya tali busur. Nah, yang ini namanya tali busur. Ya, itu namanya tali busur. Kemudian, ingat kan kalian kalau misalkan yang ujung ke ujung
Yang melengkung itu namanya apa? Nah, misalnya ini A, ini B. Nah, yang melengkung ini namanya apa? Ustazah ikutin nih yang melengkungnya. Ups. Ya, garis yang melengkung. Nah, yang A ke B ini namanya kan busur ya? Tadi. Ya. Ini busur, ini tali busur. Nah, bagian yang dibatasi oleh busur dan tali busur, nih akan Ustazah buatkan apa namanya arsirannya ya. Nah, ini namanya adalah tembereng. Nih yang ungu ini ya, namanya tembereng. Nah, gitu. Lalu Ustazah, kalau misalkan apotema itu apa sih? Ya, apotema itu apa? Nah, sekarang perhatikan nih. Kita sudah punya apa namanya diameter dan tali busur. Nah, kalau misalkan dari diameter ke tali busur ini kita hubungkan secara tegak lurus. Nah, tegak lurus nih dari diameter ke tali busur, misalnya dari sini ke sini nih. Tegak lurus itu membentuk huruf L kalau dibuat ya. Nah, ini membentuk huruf L ya, atau siku-siku ya. Nah, kalau membentuk apa namanya siku-siku atau tegak lurus gitu ya antara diameter dengan tali busur, inilah yang disebut dengan apotema. Ini namanya apotema. Nah, silakan dipahami dulu ya. Terus Ustazah iseng. Wah, bukan iseng ya, ini tambahan pengetahuan. Nih, misalnya Ustazah bikin lagi nih, tarik ke sini membentuk jari-jari nih, membentuk jari-jari dari sini ke sini. Kemudian dari mana ya, sebentar Ustazah tarik dulu. Dari sini ke sini juga jari-jari kan. Nah, lihat bagian ini. Misalnya ini titik pusat P ya. Nah, membentuk apa nih? Ya, membentuk segitiga. Segitiga apa? Pasti panjang ini sama dengan panjang ini kan? Coba ada yang tahu segitiga apa itu? Ya, benar, itu namanya segitiga sama kaki. Ya, sepertinya materi dari Ustazah tentang unsur-unsur lingkaran cukup sampai sekian. Dan kita nanti akan lanjutkan dengan materi tentang mencari keliling dan luas lingkaran. Siap lagi ya.